pulpektomi adalah pengambilan seluruh jaringan pulpa baik yang terdapat di korona maupun di saluran akar. Indikasi untuk perawatan pulpektomi yang pertama adalah gigi sulung dengan infeksi melebihi kamar pulpa baik pada gigi vital maupun pada gigi non-vital. Kemudian yang kedua, resorpsi akar kurang dari sepertiga apikal. Yang ketiga adalah resorpsi internal yang tidak sampai pada perforasi akar. Yang keempat, kelanjutan dari perawatan pulpotomi yang mengalami kegagalan. Adapun kontraindikasi pada perawatan pulpektomi, yang pertama adalah bila kelainan sudah mengenai periapikal, yang kedua adalah resorpsi akar gigi yang meluas, yang ketiga pasien tidak kooperatif, yang keempat keadaan umum tidak baik, yang kelima gigi goyang disebabkan oleh keadaan patologis. Pulpektomi ini terbagi atas 3, yakni pulpektomi vital, pulpektomi devital, dan pulpektomi non-vital. Pulpektomi vital merupakan pengambilan seluruh jaringan yang terdapat pada kamar pulpa maupun saluran akar secara vital. Pulpektomi devital merupakan pengambilan seluruh jaringan yang terdapat pada ruang pulpa maupun saluran akar, namun terlebih dahulu dimatikan dengan bahan devitalisasi pulpa. Pulpektomi non-vital merupakan pengambilan jaringan pulpa pada ruang pulpa maupun saluran akar di mana kondisi giginya sudah mengalami gangren pulpa ataupun nekrosis pulpa. Adapun indikasi untuk pulpektomi vital yang pertama adalah insisivus pada gigi sulung yang mengalami trauma dengan kondisi patologis. Yang kedua adalah gigi sulung molar kedua dan belum tumbuh gigi permanennya, namun dalam kondisi patologis pada usia 6 tahun. Yang ketiga adalah tidak adanya tanda-tanda patologis, namun terjadi resorpsi akar lebih dari 2/3. Indikasi perawatan pulpektomi devital biasanya dilakukan pada gigi sulung posterior yang mengalami pulpitis dan juga pada gigi sulung anterior namun pasien tidak tahan terhadap anestesi. Indikasi untuk perawatan pulpektomi non-vital yang pertama adalah mahkota gigi masih dapat direstorasi dan dapat digunakan untuk keperluan estetik. Yang kedua, gigi tidak goyang dan kondisi periodontal masih dalam kondisi yang normal. Yang ketiga adalah pada ronsen foto tidak terdapat adanya resorpsi akar melebihi dari sepertiga apikal dan tidak ada granuloma pada gigi sulung. Yang keempat adalah tidak adanya fistel. Berdasarkan skenario, gigi dua-dua mengalami pulpitis irreversible. Pilihan perawatan yang dapat kita lakukan adalah pulpektomi vital dan pulpektomi devital. Adapun prosedur perawatan pulpektomi vital, yang pertama adalah lakukan ronsen foto pada gigi dua-dua yang mengalami pulpitis irreversible. Selanjutnya, lakukan anestesi, boleh menggunakan intraligamen maupun intrapulpa. Dilanjutkan dengan isolasi daerah kerja, kemudian open access dimulai dari arah palatal gigi dua-dua dengan menggunakan round bur, selanjutnya menggunakan visur bur, kemudian setelah itu dilakukan ekstirpasi untuk mengeluarkan jaringan pulpa. Nah, dilanjutkan dengan melakukan irigasi menggunakan sodium hipochlorite dengan persentase 2,5% dan dibilas menggunakan Aquades. Kemudian dilakukanlah pengukuran panjang kerja. Nah, setelah pengukuran panjang kerja ini dilakukan preparasi saluran akar. Preparasi saluran akar dilakukan dengan menggunakan nomor file terkecil. Nah, setelah dilakukan preparasi, jadi tiap pergantian file ini dilakukan irigasi untuk menghilangkan smear layer. Setelah itu, jika preparasi saluran akar sudah baik, dilanjutkanlah dengan pemberian bahan medikamen berupa kalsium hidroksida. Kemudian ditutup dengan tambalan sementara atau Sevitron dan diinstruksikan pada pasien untuk melakukan kontrol pada kunjungan selanjutnya, boleh pada hari ke-7. Nah, jika pasien tidak tahan terhadap anestesi, maka dapat dilakukan perawatan pulpektomi devital. Dilakukan adalah seperti tadi pada perawatan pulpektomi vital, dilakukan ronsen foto, kemudian setelah itu dilakukan isolasi daerah kerja dan pembukaan
lesi karies atau menghilangkan lesi karies, lalu ditumpatkan bahan devitalisasi pulpa, kali ini menggunakan paraformaldehid. Kemudian pada hari ke-7 hingga atau hari ke-10 dilakukan kontrol dan melakukan tahap selanjutnya dengan melakukan ekstirpasi pada jaringan pulpa. Nah, selanjutnya dilakukan foto panjang kerja dan dilakukanlah preparasi saluran akar dengan menggunakan file. Setelah itu, setelah dilakukan preparasi saluran akar, setiap pergantian file dilakukan irigasi dengan menggunakan sodium hipochlorite dan juga aquades. Nah, setelah selesai dilakukan, selanjutnya ditutup kembali, dan kali ini bahan medikamen yang digunakan adalah CHKM dan dievaluasi pada hari ke-7 setelah kunjungan kedua tadi. Nah, pada hari kunjungan selanjutnya dicek BEP-nya, jika negatif selanjutnya dilakukan obturasi. Obturasi ini menggunakan gutta perca dan selanjutnya dilakukan ronsen foto untuk melihat bahan obturasi kita sudah sesuai atau tidak. Buses started coming, full of shivers all the way, just about the strong wind do. In a common day of working, coming breezing through the day, sunlight came of you. But the shivers soon turned into bloody hurricane, and I made a moan again. Straight from Mississippi to the side of Mrs. Grace, your moonlight in your face. Gonna tell about you. You made my whole world new. Oh, you made my blue light true. Glimmer in your hair, the velvet in your skin, rowdy eyes just make me sing. Oh, Africans in your arms, the patches in your ear, sweet sugar does your tear. Oh, feathers in your pillow are dancing in your wind. Tell me